Mbah Khalil Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari waktu mendirikan NU itu kan juga puasa 3 tahun. Jadi karena itu NU begitu kuat itu karena tirakat pendirinya itu berpuasa, bermeditasi kepada Allah, minta petunjuk, mengosongkan nafsunya sehingga betul-betul bening, bersih. Sehingga ada santri kata yang tanya kepada Mbah Hasyim itu, saya puasa 3 tahun itu untuk apa? Kata Mbah Hasyim, 1 tahun pertama tirakat saya untuk keluarga saya. 1 tahun kedua untuk NU yang saya dirikan. Dan 1 tahun ketiga untuk Indonesia, di mana saya tinggal dan menjadi warga negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Pak Nafis. Di sini tadi saya lihat ada Ibu Niken Rahmat. Selamat sore Ibu Niken. Ada berapa teman yang sudah hadir? Terima kasih sekali sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, selamat sore sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung di akun Instagram @caknur_society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Society di dalam rangka menyebarkan wawasan, informasi-informasi yang bicara tentang Islam yang terbuka dan Indonesia yang bineka. Nah, teman-teman sekalian, selamat bergabung di sesi Enlightenment Ramadan 2024. Hari ini adalah sesi yang pertama. Kita adakan sepanjang 1 bulan ke depan, teman-teman sekalian. Ini adalah sesi kita yang pertama. Kita akan bicara soal sejarah dan arti bulan Ramadan. Ini adalah program yang kami adakan hanya pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan kita bikin sesi Enlightenment Ramadan, kita jalankan sepanjang 1 bulan ke depan, sekitar 30 hari begitu. Lalu kemudian kita akan bicara mengenai berbagai topik. Ada bicara soal puasa sebagai momen untuk mensucikan diri, kemudian kita bicara tentang kesalahan individual dan kesalahan sosial. Lalu kemudian kita bicara juga tentang bagaimana mengapa manusia butuh beragama. Nah, topik-topik ini akan kita kaji panjang bulan Ramadan ini. Jadi teman-teman silahkan pantengin terus akun kita setiap jam 4 sore. Nah itu. Nah sore ini kita akan bicara tentang sejarah dan arti bulan Ramadan bersama Bapak Muhammad Wahidin Nafis. Pak Nafis ini adalah ketua dari Nur Khalis Media Society, sebagai ini semacam sesi pembuka gitu kira-kira ya. Kita kenal dulu apa itu bulan Ramadan, lalu sebelum kita sebagian sudah berpuasa hari ini, sebelum kita masuk pada puasa besok dan 1 bulan ke depan. Nah, teman-teman sekalian, program ini memang secara khusus dibuat untuk para followers kami, terutama yang secara publik ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Kita tahu bulan Ramadan ini sering disebut sebagai bulan suci, Pak Nafis. Ramadan Karim atau bulan yang mulia. Nah, tetapi mungkin kalau kata Cak Nur itu lebih tepatnya disebut sebagai bulan penyuci, karena di bulan Ramadan itu kita dikasih fasilitas untuk mensucikan diri, kira-kira gitu. Mensucikan diri, kemudian kenapa mensucikan diri? Karena memang manusia itu sepanjang 11 bulan kemarin tuh kita kadang suka khilaf, kemudian melakukan perbuatan yang dosa dan lain sebagainya. Nah, momen ini itu disebut sebagai bulan mensucikan diri atau bulan tazkiyatun nafas. Itu nama lain dari bulan Ramadan. Nah, kita akan kenal lebih jauh lagi tentang apa itu bulan Ramadan, bagaimana sejarahnya, bagaimana kita menjalaninya bersama Bapak Muhammad Wahidin Nafis. Silakan Pak Nafis, waktunya saya berikan sekitar 15 menit. Setelah itu nanti kita dialog dan merespon pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu
ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman yang saya cintai, para pemirsa IG Live Nurkholis Najib Society, alhamdulillah kita memasuki kembali bulan suci Ramadan. Yang mungkin hari ini sebagian di antara kita ada yang sudah mulai berpuasa, ada yang juga mulainya besok berpuasa. Insya Allah perbedaan ini menjadi rahmat buat kita, khususnya bangsa Indonesia. Nah, pada pembukaan sesi Enlightenment Ramadan ini, saya akan mengajak diskusi dengan teman-teman berkenaan dengan sejarah dan arti Ramadan. Saya kutip dulu surat yang sangat terkenal tentang puasa ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menarik karena Allah mewajibkan kepada umat Muhammad SAW berpuasa dengan kata majhul, kutiba. Para mufasir sering menjelaskan ini siapa yang mewajibkan? Ya. Karena kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi tidak muncul yang mewajibkannya, tapi diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, karena itu banyak kajian dari kata kutiba ini saja. Kenapa? Karena Allah di situ tidak aktif mewajibkan, tapi justru kata-katanya mewajibkan kepada kita umat Muhammad untuk berpuasa. Dan dalam penjelasan yang bisa kita temukan kenapa kata kutiba itu muncul, karena puasa itu memang kalau kita menyadarinya setiap orang membutuhkan akan puasa itu. Karena itu kalau kita bilang diwajibkan atas kalian, berarti kita sendiri yang mewajibkan. Jadi kita yang mewajibkan untuk berpuasa. Karena itu kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Itu artinya tidak khas puasa kita sekarang. Maka sejarah puasa ini panjang sekali. Apalagi kalau kita bicara khas spiritual atau tasawuf di Jawa. Itu banyak sekali versi puasa. Ada orang yang cintanya ditolak, solusinya puasa. Itu banyak kan? Itu khas di Jawa itu. Kalau teman-teman merasa galau itu terhadap hal-hal tadi itu, silakan datang ke Mas Rozi itu untuk minta niat puasa. Kita puasa sama-sama. Puasa sama-sama. Nanti banyak sekali. Dulu Kanjeng Sunan Kalijogo kan preman ya. Preman, lalu ketemu Sunan Bonang, gurunya disuruh berpuasa 3 tahun. Jadi wali itu. Dari preman puasa 3 tahun jadi wali. Jadi silakan mencari mursyid yang supaya dapat bimbingan sehingga nanti jalan yang biasanya berpuasa. Mbah Khalil Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari waktu mendirikan NU itu kan juga puasa 3 tahun. Jadi karena itu NU begitu kuat itu karena tirakat pendirinya itu berpuasa, bermeditasi kepada Allah, minta petunjuk, mengosongkan nafsunya sehingga betul-betul bening, bersih. Sehingga ada santri katanya yang tanya kepada Mbah Hasyim itu, saya puasa 3 tahun itu untuk apa? Kata Mbah Hasyim, 1 tahun pertama tirakat saya untuk keluarga saya. 1 tahun kedua untuk NU yang saya dirikan. Dan 1 tahun ketiga untuk Indonesia, di mana saya tinggal dan menjadi warga negara. Nah, itu menarik. Dan banyak lagi, belum malah informasinya Mbah Manaf itu waktu mau mendirikan Lirboyo, pesantren Lirboyo itu puasanya 56 tahun. Sehingga di situ para genderuwo di sana berjibaku mengganggu. Tapi dengan mudah kan kemudian dikalahkan. Dan banyak lagi kalau kita mau kita bongkar. Nah, kita kembali, itu kan setelah Al-Quran, artinya umat Nabi Muhammad yang barusan saya ceritakan. Sekarang kita mundur ke sejarah Ramadan. Semua Nabi itu ada puasanya. Bahkan bukan hanya Nabi, orang-orang yang
di luar yang kita sebut sebagai Abrahamic religions seperti Hindu, Buddha itu juga puasa. Iya. Nabi Adam diceritakan Nabi Adam itu berpuasa 6 hari setiap bulan. Jadi 6 hari itu 6 hari setiap bulan yang disebut Ayyamul Bait sama Ayyamus Sud. Ayyamul Bait itu dari kata bait itu putih. Artinya hari-hari putih, hari-hari terang. Yaitu puasa tanggal 13, 14, 15. Purnama kan pas terang-terangnya itu. Lalu Ayyamus Sud itu di akhir bulan. Di akhir bulan itu tanggal 27, 28, 29. Itu disebut Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu di 13, 14, 15 dan akhir bulan disebut Ayyamus Sud. Jadi setiap bulan itu 6 hari berpuasa. Nabi Idris misalnya kita kenal, Nabi Idris itu juga berpuasa. Apa puasanya? Berdasarkan beberapa hadis yang bisa kita terima, Nabi Idris itu puasa dari makanan yang bernyawa. Dalam bahasa kita mutih kira-kira. Atau terjemahan lain terjemahan lain menghindari makanan-makanan seperti ikan, hewan-hewan dan sebagainya. Jadi betul-betul yang tidak bernyawa. Itu contoh berpuasa. Dan itu juga tidak bisa dipandang ringan ketika Nabi Idris melakukan puasa. Nah, kita lihat Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu puasanya sepanjang tahun. Ada hadis menyatakan Soma Nuh ad-dahr. Jadi Nabi Nuh itu berpuasa sepanjang tahun. Kecuali 2 hari yang beliau tidak berpuasa. Yaitu Yaumu Idul Fitri wa Yaumu Idul Adha. Loh kan Nabi Nuh tahu kan Idul Fitri, Idul Adha untuk umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi itu kan karena diberi wahyu oleh Allah sudah tahu bahwa di hari itu tidak boleh puasa Nabi Nuh. Jadi artinya sepanjang tahun cuma 2 hari berarti dalam setahun beliau tidak puasa. Karena dulu pada saat Nabi Nuh tidak ada Ayyamut Tasyrik, tapi cuma Yaumul Idul Adha. Berarti 2 hari tidak puasa. Nah, kalau kita mengikuti syariat Nabi Nuh agak berat ya buat kita umat Islam. Karena itu umat Islam itu mendapatkan banyak sekali kemudahan. Nah, itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu puasanya itu setahun puasa, setahun buka. Jadi itu berturut-turut tuh, setahun puasa, setahun buka gitu. Kan unik-unik, karena itu puasa itu memang pelajaran kuno yang sejak Nabi Adam sudah ada, dan versinya itu tergantung pada kejiwaan pada saat itu. Dan Nabi Ibrahim puasa sepanjang tahun, besoknya tahun berikutnya beliau buka sepanjang tahun juga gitu. Itu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Musa yang agak ekstrim, karena itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak menganjurkan kita untuk berpuasa seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan disebut dalam Al-Quran sebelum mendapatkan firman dari Allah berpuasa 30 hari. Lalu buka sehari, dilanjutkan lagi 10 hari, sehingga sempurna menjadi 40 hari. Tetapi selama 30 hari, lalu ditambah 10 hari itu, lunal iftar. Kita bilang hari ini mustahil lah orang tidak makan, tidak minum 30 hari. Ya, karena pandangan kita pandangan materialistik. Kalau Nabi itu sudah diberi kekuatan, seperti hanya Nabi melarang sahabatnya untuk puasa wisol. Puasa wisol itu nggak buka maghrib, terusin gitu beberapa hari. Tapi Nabi sendiri melakukan puasa wisol, sehingga sahabat tanya, kenapa engkau melarang kami untuk mengikuti puasa wisol seperti yang engkau lakukan? Kata Nabi, kalau aku mendapatkan minum dan makan jadi Allah langsung, kalau kalian kan belum. Ya, itu kan di era modern yang katanya teknologi ini kan susah untuk diterima. Tapi dalam kenyataan terjadi secara spiritual. Gitu. Nah, lalu Nabi Musa itu tadi, jadi 30 hari puasa, dunal iftar, tanpa buka, lalu batal sehari, lalu dilanjutkan oleh Allah supaya sempurna 10 hari. Baru kemudian Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keras Nabi Musa itu, karena itu predikat Nabi Musa itu kan kalimullah. Jadi ada firman dalam Al-Quran, wa kallamallahu taklima. Karena unik Nabi Musa itu. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah,
dia ingin berjumpa dengan Allah gitu kan. Ya. Kata Allah, apa kamu beriman? Enggak, aku beriman, cuma untuk kamu yakin saja. Ya sudah, kata Allah, kamu lihat ke bukit sana, lalu ketika cahaya Allah itu datang, bukit itu hancur dan Nabi Musa juga terpelanting, pingsan, hampir saja meninggal. Ini contoh saja, nanti bahasan tersendirinya ada nanti ya. Gitu. Ini soal puasa. Karena itu Nabi tidak menganjurkan kita berpuasa seperti Nabi Musa. Karena Nabi tahu umat Nabi Muhammad itu harus balance antara spiritual sama antara fisik dan batin. Walaupun sekarang kenyataannya banyak yang melupakan aspek batin. Batinnya banyak terlupakan, karena itu satu kekacauan timbul kalau tidak seimbang. Kalau kita hanya mementingkan soal-soal fisik saja. Itu Nabi Musa. Nabi Daud nih yang banyak dianjurkan. Kan Nabi Daud itu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, besok buka. Terus panjang tahun begitu. Puasa, besok buka, dan seterusnya. Ada kan orang beberapa para spiritualis yang melakukan tarekat puasa buka. Karena itu, dan bukanya biasa. Jadi puasa, maghrib buka, sahur biasa, imsak biasa. Cuman sehari puasa, sehari buka. Itu Nabi Daud. Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud. Kita kenal Nabi Sulaiman seorang raja yang meneruskan warisan dari ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman itu berpuasa 9 hari setiap bulan. Di bulan pertama, bulan pertengahan, dan bulan terakhir, 3-3. Jadi sepanjang bulan berpuasa 9 hari. Jadi 3 hari di bulan pertama, di bulan-bulan pertama, 3 hari kedua, dan 3 hari di bulan terakhir. Nabi Isa alaihissalam. Adam tadi ya? Ya, beda. Nabi Adam kan cuma 6 hari. 4 hari. Ayamul Bed sama Ayamul Sud, 3-3. Nabi Sulaiman ditambah tuh. Oh, iya. Awal, tengah, akhir. Nah, Nabi Musa diikuti oleh umatnya kaum Yahudi, tapi puasa 40 hari biasa saja, tidak gunal iftar seperti Nabi Musa. Makanya puasanya Yahudi adalah 40 hari. Nah, Nabi Isa dalam beberapa kitab bisa kita temukan, karena Isa bin Maryam yasumu yauman wa yuftiru yaumaini. Ini unik kan, beda-beda kan. Nabi Isa itu puasa sehari, buka 2 hari. Terus gitu. Puasa, buka 2 hari, terus dan seterusnya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang Nabi Muhammad, Nabi kita, yang kita menjadi pengikutnya. Nabi Muhammad juga kan selain Ramadan. Kalau Ramadan sudah khas, itu sebulan penuh dalam 1 tahun. Tapi Nabi juga pertama puasa Senin Kamis. Nabi pernah menjelaskan, Senin itu puasa hari lahirku, dan Kamis puasa yang pada hari itu amalan seseorang diangkat oleh Allah. Maka aku ingin ketika amalanku diangkat oleh Allah, aku sedang berpuasa. Maka ada istilah puasa Senin Kamis itu. Lalu ada juga hadis Nabi mengatakan bahwa puasa kita kan sebulan. Nah, sebulan itu kan bisa 30, bisa 29. Ya. Nah, itu kan pada hari Idul Fitri kita dilarang berpuasa. Tapi hari kedua setelah Idul Fitri, artinya 2 Syawal, kita disunatkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Dan kata Nabi, siapa-siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Nah, itu artinya memang intinya kalau kita melakukan puasa dengan baik di Ramadan dan di pasca Ramadan, yaitu di bulan Syawal, kita mendapatkan pahala seperti nabi-nabi yang berpuasa sepanjang tahun itu. Dan Nabi Muhammad mendapatkan berbagai macam keringanan. Kalau kita pelajari para wali misalnya, itu kan mereka itu begitu setelah mereka berhasil kasyaf, mereka memperoleh password. Password itu misalnya, ya kalau kita tahu Qadiriyah, Naqsabandiyah, tarekatnya misalnya, passwordnya yang membaca La ilaha illallah 165 kali.
Ya. Lalu karena ada gabungan Qadiriyah dan Naqsabandiyah, Muhammad An-Naqsabandi, yaitu gabungan dari Syekh Abdul Qadir Jilani dan Muhammad An-Naqsabandi, itu kan kemudian dilengkapi dengan Allah 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 setiap habis sholat 199. Itu password. Kalau ada orang tanya kenapa harus 165 la ilaha illallah, Allah Allah harus 199, setelah itu Allah Allah itu dalam hati dibaca. Itu password. Karena itu bendera kita wali siapa? Itu nanti sesuai dengan wali yang melahirkan itu. Kalau Tijani misalnya, Tijaniyah, tarekat Tijaniyah, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hazani, itu kan zikirnya sholawat Fatih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugliqa wal khaliqi wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nah, dalam sejarah disebutkan, ini saya ingin mengatakan bahwa ini password. Nah, itu puasa dari Nabi, password tadi itu puasa 6 hari, itu password dari Nabi. Itu puasa Senin Kemis, itu password. Puasa Ramadan sebulan, itu password. Nah, kalau sholawat Al-Fatih tadi yang menjadi zikirnya tarekat Tijaniyah, itu sebetulnya menemukannya Syekh Sayyid Muhammad Al-Bakri, keturunan dari Abi Bakar Siddiq. Jadi Syekh Sayyid Muhammad Al-Bakri As-Siddiq. Tapi asrornya dalam satu kisah diberikan kepada Syekh Ahmad Tijani, sehingga menjadi zikirnya tarekat Tijaniyah. Itu password. Password itu kayak tadi misalnya Nabi Adam, Ayyamul Bait, Ayyamus Sud. Password itu memang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Mereka para nabi, para wali itu mendapatkan password itu setelah mengalami kasyaf. Jadi kasyaf diperlihatkan oleh Allah, lalu diantara setelah mendapatkan pengetahuan yang hakiki tadi itu, maka diikuti oleh para jamaahnya atau para pengikutnya. Dan puasa adalah seperti yang tadi dijelaskan itu. Dan kata puasa kan dalam bahasa Arab kan syahrus syam. Kenapa orang Indonesia menyebutnya puasa? Nggak menyebut saum atau siham gitu. Itu kan dulu di Indonesia itu kan sebelum Islam datang ada agama Hindu, agama Buddha. Agama Hindu itu punya satu seremoni, satu tirakat namanya upawasa. Upawasa itu tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur sama istri. Dan itu dilakukan oleh mereka, para Brahma itu, ketika mereka ingin melakukan atau mengalami moksa. Moksa itu artinya dia terbebas dari hal-hal yang material, sehingga yang ada adalah batinnya saja untuk kembali kepada Tuhan. Namanya upawasa. Maka ketika orang-orang Islam membawa Islam ke Indonesia, lalu dikenalkan syahrus syam oleh orang-orang Islam, orang Indonesia bilang, kok itu kayak upawasa ya, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan sama istri. Maka orang Indonesia menyebutnya puasa. Dari syahrus syam menjadi puasa. Nah, ini kira-kira sekilas sejarah. Kalau kita mau kaji lagi, banyak lagi itu soal puasa itu. Bahkan puasa itu kalau kata para ulama, dia bisa diniatkan untuk kebaikan, juga bisa diniatkan untuk kejahatan. Puasa semua itu. Dukun yang puasanya rajin, mantap deh. Gitu kan. Jadi puasa. Bahkan ada satu cerita kan, ada Nyai Sakira. Nyai Sakira itu di Jogja. Orang biasa. Tapi dia ingin sekali putranya menjadi raja. Lalu dia puasa sambil ngelus-ngelus perutnya gitu. Dia puasa 9 bulan selama putra anak dari kandungannya itu dikandung. Tetangga-tetangganya kan pada ngejek, kamu orang biasa. Paling juga nanti kalau lahir jadi raja ketoprak gitu. Raja humor, ketoprak humor gitu, bukan raja beneran. Tapi Nyai Sakira itu bersemedi puasa. Karena menginginkan niatnya itu hanya supaya anakku menjadi raja. Orang biasa. 9 bulan berpuasa, pas lahir anaknya, bagus, montok, putih, rambutnya keriting, dan diberi nama Soeharto. Dan dialah yang menjadi Presiden Indonesia 32 tahun. Puasa.
Itu jadi unik puasa itu, kurikulum kuno, pelajaran kuno yang diberikan oleh Allah. Karena itu Allah kan pernah bersabda dalam hadis qudsi, as-shaumuli wa ana ajzibi. Puasa itu khusus untukku. Nah, karena itu kita memasuki bulan puasa, banyak orang yang senang, bahagia menyambut puasa itu, walaupun kadang-kadang lipstick, ya apa namanya lip service saja. Betul nggak itu orang yang merasa bahagia senang itu menghadapi puasa dalam hatinya? Karena sebagian besar orang puasa lagi. Padahal puasa itu untuk membangkitkan kekuatan. Karena dengan puasa itu makanan batin, makanan rohani itu akan banyak diperoleh sehingga rohani kita, batin kita menjadi kuat. Orang-orang yang anti atau mungkin puasa ala kadarnya saja, misalnya mungkin Ramadan puasa, tapi puasanya puasa menahan lapar, minum, makan, dan berhubungan sama istri misalnya, itu kan puasa yang tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali ya tadi lapar, dahaga, dan lelah saja gitu. Tapi kalau puasa sudah pada tingkat khusus misalnya, kan dia sudah mulai memuasakan panca inderanya, pikirannya boleh berpuasa. Nah, puasa khawasul khawas atau khususul khusus itu udah puasa tidak pernah lupa dari mengingat Allah. Makanya ada satu pernyataan dari para wali itu, para wali yang melakukan puasa khawasul khawas itu disebutkan ma min ma'asiyati akbahu, ma min ma'asiyatin akbahu min nisyanir rabb. Jadi maksiat yang paling buruk buat orang yang sudah berada pada makam khususul khusus adalah lupa pada Allah. Jadi lupa pada Allah itu maksiat paling buruk. Karena itu orang-orang yang khawasul khawas atau khususul khusus itu puasanya itu adalah puasa dari selain Allah. Jadi hanya kepada Allah saja. Nah, itulah yang disebut puasa para nabi, para wali. Dan tentu saja harus dilalui dengan istilah makom syariat. Jadi puasa memenuhi syarat fisik dulu, lalu syarat-syarat yang sifatnya mental, emosional, intelektual, yaitu menjaga panca indera dan seterusnya. Lalu kita sambung hanya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai pengantar, Rozi. Nanti kita kembangkannya dalam beberapa hal. Jika nanti dari pemirsa ada beberapa yang mungkin akan menambahkan perbendaharaan keunikan puasa ini, atau ada yang mau memperjelas apa yang tadi barusan saya uraikan. Terima kasih. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafis. Ini satu uraian saya kira yang cukup komprehensif. Kita bicara soal puasa bukan hanya pada tradisi bukan hanya puasa hari ini yang kita jalankan tentu saja, atau puasa Ramadan yang biasa kita jalankan, tetapi kita diberikan penjelasan mengapa umat Islam banyak yang puasa Senin Kemis, mengapa umat Yahudi itu puasanya 40 hari, mengapa dalam tradisi-tradisi agama lain orang berpuasa seperti ini. Itu artinya sejarah ini adalah tradisi yang tua sekali, tradisi kuno, tadi disebut tradisi kuno yang dilakukan untuk bukan hanya untuk untuk hajat tertentu biasanya gitu ya, untuk hajat tertentu, tetapi juga untuk dalam konteks pribadi itu untuk membersihkan diri. Makanya tadi disebutnya adalah bagaimana puasa yang berkualitas itu adalah bukan hanya puasa dalam konteks jasmani tadi, tapi bukan hanya menjaga panca indera, tetapi juga ingat Allah tadi, puasa yang selalu mengingat Allah di dalam diri dia. Nah, ini teman-teman sekalian, ini menarik sekali pembahasan mengenai ini. Tadi disampaikan soal puasa Nabi Adam seperti apa, puasa Nabi Ibrahim seperti apa, yang kemudian menjadi semacam medium untuk orang lebih dekat dengan Allah, kira-kira gitu ya, dengan lebih dekat dengan Allah. Maka disampaikan tadi ketika Nabi berpuasa dengan cara seperti itu, bahkan ekstrim, itu bisa lebih dekat dan dibukakan ininya ya, mata batinnya gitu. Nah, ini ada yang bertanya Pak Nafis, ini soal dari Kamaluddin, Kamaluddin ini bertanya soal tadi banyak sekali dielaborasi tentang puasa oleh Pak Nafis.
Saya menangkap berarti diperbolehkan berpuasa untuk mengolah jiwa seperti puasa mutih atau puasa hanya dengan nasi putih ketika berbuka. Bagaimana penjelasan lanjutannya Pak Nafis? Ini kok langsung mutih ini. Iya, terima kasih ya. Jadi eh, memang ada gitu. Jadi itu kan satu cara bagaimana membersihkan aspek batin kita. Ya, betul asyik. Karena apa namanya? Sebetulnya kan apa yang kita makan itu akan mempengaruhi karakter kita. Ya. Karena itu dalam hal makanan pun kita harus sangat hati-hati. Nah, puasa tadi mutih tadi itu para wali songo ya banyak melakukan itu. Bahkan para wali ya kalau ingin berkomunikasi dengan Tuhan itu berpuasa 40 hari. Ada yang diringkas karena ada sudah mendapatkan, misalnya beberapa wali songo sudah mendapatkan passwordnya berdasarkan hitungan tanggal Jawa yang pagi lehing itu. Nah itu 3 hari. Tapi dia memang tidak boleh makanan yang bernyawa. Dalam bahasa kita yang tadi putih tadi itu. Putih itu ya pokoknya putih-putih lah gitu, dan tak bernyawa. Jadi intinya ya puasa itu memang menjadi cara yang sifatnya kadang-kadang individual, tapi syariatnya memang harus dijalankan secara Islam. Nabi Muhammad misalnya sebelum mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, itu kan bolak-balik ke Gua Hiro, itu kan selama hampir kira-kira 15 tahun. Dan beliau berpuasa selama 15 tahun itu. Siddhartha Buddha Gautama puasa untuk mendapatkan wahyu dari Tuhan itu. Orang-orang Hindu juga berpuasa untuk mendapatkan kasab dalam bahasa kita itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu berpuasa 25 tahun sebelum menjadi Sultanul Aulia di bawah bimbingan seorang mursyid 25 tahun. Dan banyak lagi itu yang berpuasa. Nah, puasa-puasa itu artinya gini, ada yang puasa biasa, seperti yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Ada yang puasa-puasa tertentu, biasa dibimbing oleh mursyid tertentu, itu kan disebut puasa mutih tadi itu. Tetap maghrib buka gitu. Jangan, ya artinya gini, kita tuh kan syariatnya yang diajarkan oleh Nabi, tidak wisal, bukanya biasa makan, minum gitu. Tapi dia memang menghindari makanan-makanan yang bernyawa. Dan pada saat puasa itu saja, itu tidak apa-apa. Karena sekaligus melatih, mendidik ruh kita, supaya ruh kita itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat, ya kan binatang hewan itu kan ada macam-macam karakternya. Jadi kalau kita makan daging kerbau, makan daging sapi dan sebagainya. Kan ada kisah Sayyidah Rodiah Adawiyah ketika beliau lagi berbincang-bincang dengan para binatang buas, itu ada harimau, ada singa, ada serigala dan sebagainya. Lalu Hasan Al-Basri datang kepada beliau. Pas datang, itu binatang buas itu satu persatu ngeluyur, ninggalin. Satu persatu. Hasan Al-Basri agak tersinggung juga. Wah, aku datang, kenapa mereka pada kabur gitu. Lalu kata Rabi Adawir kayak, engkau habis makan apa? Aku makan biasa, tidak bernyawa kok. Aku tidak makan daging mereka, maksudnya daging temannya mereka gitu. Kayak sapi kan temannya mereka kan, ayam dan sebagainya. Aku makan biasa, tidak bernyawa. Coba kau ingat-ingat, semalam kau makan. Rupanya dia makan sesuatu yang tidak bernyawa itu, tapi digorengnya oleh minyak ikan, oleh minyak hewan. Minyaknya aja. Itu si binatang buas itu tidak mau mendekat. Itu ada dalam sejarah para wali gitu. Jadi artinya yang tadi kita bilang puasa dari yang tidak bernyawa seperti yang Nabi Idris lakukan, itu memang ada gitu. Ada jalannya. Nabi Idris kan menarik tuh. Walaupun tingkatnya dulu beda Nabi Idris dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Karena Nabi Idris kan, kalau para kiai cerita kan Nabi Idris itu ini selingan aja ya biar dengan puasa tidak dengan memakan tidak bernyawa itu, Nabi Idris suatu hari memikirkan malaikat yang kerjanya ngurus matahari. Itu kan matahari sebesar apa kan, besar sekali.
Kata Nabi Idris, ya Allah berat sekali itu malaikat yang ngurus matahari. Lalu Nabi Idris berdoa kepada Allah sambil menangis, ya Allah berikan keringanan kepada para malaikat yang mengurus matahari. Terus berdoa, tiba-tiba terus malaikat menjadi bingung, kok ini kerjaan kami jadi ringan banget ya, ada apa? Lapor kepada Allah kan, ya Allah kerjaan kami jadi ringan. Kata Allah, ada hamba aku namanya Idris berdoa supaya kalian diringankan. Ya Allah, kebalikan, malaikat yang nangis. Katanya Nabi Idris nangis, malaikat tangis, ya Allah ada hamba yang memikirkan dan ingat kami ya. Akhirnya malaikat itu minta kepada Allah, ya Allah atas nama Idris hambamu yang suci itu, kami minta Idris dinaikkan ke alam malakut. Itu artinya kasyaf. Dan itu diberikan oleh Allah, diberikan satu kemampuan, satu karamah masuk naik ke alam malakut. Itu puasa yang tadi loh, puasa yang tidak bernyawa, tidak makan yang bernyawa ya. Dan di alam malakut singkat cerita kan Nabi Idris ketemu para malaikat. Tiba-tiba Nabi Idris ingin mengalami mati kan, ketemu Israel, tolong aku pengen merasakan mati. Kamu gimana? Nggak boleh kalau belum waktunya. Tapi pas izin ke Allah, oleh Allah mengizinkan. Nah, ini cabut Nabi Idris mati, habis mati itu dalam bentuk roh. Ketemu malaikat Malik, penjaga neraka. Malik, aku ingin lihat neraka dong, beneran nih, ya pasti buka gitu. Udah kan panasan tuh. Tapi kan lewat neraka. Ketemu malaikat Ridwan yang dibukakan pintu surga. Pas di surga Nabi Idris nggak mau pulang, masuk terus-terusan. Nah ini bertiga kan malaikat berdebat tuh, Israel, Malik, Ridwan. Idris, kamu nggak bisa terus-terusan surga karena yang di surga itu harus yang sudah meninggal. Loh, kalau aku sudah meninggal, kamu cabut tadi kata Idris ke Israel. Ya, terus, tapi kan kamu harus masuk neraka dulu. Aku kan udah lewat di neraka. Kata Idris ke malaikat Malik. Sekarang di surga. Akhirnya karena Idris itu orang suci, orang soleh, diizinkan oleh Allah. Walaupun para kiai di kampung menamakan Nabi Idris sebetulnya udah keluar dari surga, cuma sendalnya tertinggal di surga. Akhirnya minta sama Allah, ya Allah, aku ingin ngambil sendalku di surga karena ketinggalan. Sampai hari ini sendalnya belum ketemu di surga itu. Kira-kira itulah, itu jadi ada jalannya secara individual. Kira-kira itu Mas Ozi. Ya, ini menarik Pak Nafis kalau bicara soal puasa sebagai medium medium untuk menguatkan batin dan rohani, kira-kira gitu ya, menguatkan batin dan rohani, melakukan dalam kalimatnya itu melakukan perdaubatan secara serentak dan intensif. Jadi medium untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ya mediumnya puasa, dan itu bukan hanya dijalankan oleh umat muslim ya, tetapi tadi Pak Nafis cerita itu dijalankan oleh tradisi-tradisi agama sebelum Islam jadi datang. Bahkan tua sekali, sejak Nabi Adam juga sudah melakukan puasa itu. Jadi artinya, dan itu bukan hanya satu agama tentu saja, tetapi dijalankan oleh tradisi agama yang berbeda-beda. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Niken Rahmat. Dari Bu Niken Rahmat ini tanya soal Pak Nafis, selain memperkuat iman dan takwa, melaksanakan puasa, melaksanakan perintah Allah, banyak yang mengatakan bahwa besarnya manfaat untuk kesehatan puasa itu. Mohon penjelasan Pak Nafis. Iya, betul. Walaupun di Quran memang supaya tidak tadi nyimbang kemana-mana, diakhiri dengan puasa kita itu la'allakum tattaqun, supaya kalian atau dengan puasa ini yang melakukannya memperoleh makom takwa. Tapi memang untuk mencapai tujuan itu, puasa itu mendapatkan manfaat yang banyak sekali, terutama dari sisi kesehatan. Jadi puasa itu kan Ramadan. Menurut para ahli bahasa itu kan berasal dari kata ramad atau ramdo. Ramdo itu artinya pada saat puasa diturunkan, itu tahun kedua Hijriah kan turunnya. Itu memang Ramadan pada saat itu bulan yang sangat panas, terik matahari dan panas sekali. Sehingga penjelasan para ulama itu, Ramadan itu memang sedang membersihkan, mengeringkan semua hal yang ada dalam tubuh kita. Karena dengan panas itu jadi bersih. Itu karena bulannya bulan Ramadan pada saat itu pas terik matahari dan panas sekali. Nah, tapi kan karena Ramadan itu menggunakan lunar system, bulan Hijriah kan pakai bulan Hijriah itu.
Masehi, tidak solar system, maka puasa Ramadan itu kan di semua musim kebagian. Jadi kalau orang-orang yang di Eropa sana, di Amerika itu kan musim panas, pernah mengalami puasa, musim dingin pernah, dan seterusnya gitu. Nah pada saat kan penjelasan tadi untuk membakar, karena pada saat Ramadan itu panas, pada saat di sana di Arab misalnya Ramadan itu jatuh pada musim dingin misalnya, atau di Eropa pada musim dingin, lalu apa penjelasannya? Penjelasannya adalah dengan puasa itu membuat tubuh kita panas, sehingga penyakit-penyakit yang nempel di dinding tubuh kita itu dengan puasa itu dia akan kering, sehingga dalam 30 hari itu akan jatuh keluar dengan bersama kotoran kita, sehingga kita menjadi sehat kembali. Dan sudah banyak diteliti itu, ada orang Jepang kan pernah meneliti yang disebut autopagi itu. Jadi puasa dari 8 jam sampai 12 jam itu, atau sampai 14 jam itu membuat ini. Jadi sel-sel yang mati dalam tubuh kita, sehingga dia menjadi penyakit buat kita. Tapi karena kita puasa, sel-sel mati itu menjadi pupuk buat kita. Karena habis makanan. Maka sel-sel mati itu dia menjadi makanan buat tubuh kita, sehingga sel-sel baru kuat tumbuh dalam tubuh kita. Dan itu berdasarkan riset yang bukan dari sisi iman, tapi dari sisi pengetahuan. Ya. Jadi artinya dari sisi pengetahuan sekarang banyak dikupas oleh para ahli tentang bahwa puasa itu menyehatkan. Makanya ada hadis Nabi kan, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka sehatlah kalian. Kira-kira itu. Jadi sangat korelatif dengan kesehatan. Iya, Pak Hafiz terima kasih. Bu Niken semoga bisa menjawab pertanyaan tadi, dan tadi Kamaluddin yang pertama semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah ini menarik, bicara soal bagaimana para wali, kemudian para nabi, orang-orang besar ya, kira-kira tadi disebut Siddhartha Gautama, kemudian banyak sekali. Dalam tradisi Hindu juga orang berpuasa, para resi ya, saya kira itu bagaimana mereka itu, kalau dalam Islam itu kan la'allakum tattaqun tadi, bagaimana umat muslim itu mencapai satu derajat yang kita sebut sebagai takwa. Takwa itu dalam pengertian yang beberapa pengertian itu disebut menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dalam kata Cak Nur itu kata-kata yang disebut begini, ada keeratan komunikasi dengan yang maha tinggi, dengan zat yang maha tinggi. Nah jadi puasa itu punya manfaat yang banyak sekali tadi, dari segi spiritualitas kita, punya kedekatan dengan Allah gitu kan. Dari segi kesehatan juga tadi menarik tadi penjelasan Pak Hafiz itu jadi ketika ada jeda itulah kemudian orang menjadi lebih sehat dengan berpuasa tadi itu. Nah, teman-teman, saya masih persilakan beberapa pertanyaan di sini, masih ada waktu kita. Terima kasih katanya Pak Hafiz dari Bu Niken ini atas penjelasannya, atas pencerahannya. Nah, sama-sama Ibu. Nah ini menarik Pak Hafiz. Kadang-kadang yang susahnya dimengerti itu, ini pun puasa tadi Pak Hafiz sempat singgung untuk kebaikan bahkan keburukan sekaligus. Padahal puasa ini kan sebetulnya diniatkan untuk kebaikan, katakan gitu ya. Tapi ada orang yang melakukan, katakanlah yang tadi yang buruk-buruk itu berpuasa. Itu gimana penjelasannya Pak Hafiz? Misalnya gini ya, orang-orang Yahudi berpuasa, tadi yang sudah kita bahas itu kan tujuannya supaya murka Allah tidak turun kepada mereka. Oke. Itu niatnya beda. Orang Nasrani berpuasa itu menyesali betul, kecewa, menyesal atas disalibnya Yesus Kristus. Nah Islam kemudian memberikan satu kesempurnaan, la'allakum tattaqun. Nah tadi kan bisa buruk, memang bisa, karena itu niatnya. Jadi kita niat berpuasa, tadi kan saya bilang dukun yang berpuasa gitu itu manjur, ahli pelet yang berpuasa itu manjur dia. Gitu. Nah karena itu puasa itu satu jalan sebetulnya kan kalau kita bicara secara spiritual,
di dalamnya juga kan ada kekuatan alam semesta. Jadi artinya ada orang yang tidak menyebutkan kata Allah misalnya dalam hal ibadahnya itu, tapi memiliki kepenyatuan dengan alam semesta. Misalnya orang-orang Baduy Dalam di Banten gitu. Ya, Itu kan ya. banyak kisah kan, orang Baduy Dalam itu dia loncat ke pohon kelapa udah kayak burung aja, loncat naik ke pohon Iya. kayak burung. Tapi pas dia masuk Islam gitu udah nggak bisa lagi dia loncat kayak gitu. Nah, Karena dia harus betul-betul niatnya karena Allah. Dan kalau karena Allah ini ada tahapan-tahapan lain. Oh iya, iya. Seperti siapa, Sunan Kalijogo. Preman dia kan, tukang macam-macam lah gitu. Suruh puasa 3 tahun, itu tarekatnya itu. Ada seorang pembimbing. Dan demikian juga tadi saya cerita orang Baduy. Ada teman-teman saya cerita gitu. Pas dia udah syahadat, dia loncat kok nggak bisa lagi dia ke pohon kelapa. Gitu. Karena kalau yang tadi niatnya bukan karena Allah, kekuatan-kekuatan alam semesta itu dari mulai yang sifatnya tidak baik, misalnya jin dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan. Jadi puasa juga niat itu menjadi sangat penting. Innamal a'malu binniyat itu menjadi sangat penting. Nah, niat kita Ramadan ini juga nanti kalau kita buat puasa Syawal sehari atau beberapa hari setelah Idul Fitri 6 hari itu niatkan karena Allah supaya kita memperoleh makom tatakun. Tatakun itu apa sih? Orang takwa itu pertama, orang takwa itu kan orang yang bisa menjaga diri. Kan saya sering membahas tuh kata takwa itu kata dasarnya waqoyaki wikoyatan, artinya menjaga diri. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjaga diri. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia pikirkan ada efek buruk nggak terhadap dirinya kalau dia melakukan itu. Kalau ada efek buruk, orang itu tidak melakukannya, maka dia termasuk dalam kategori takwa. Gitu. Jadi mencegah akibat buruk dari yang dilakukannya. Dalam bahasa lain, kalau Al-Quran kan salah satu takwa itu fa'ina matuwalu wujuhakum fastama wajhullah. Kemanapun wajahmu itu berpaling, di situ ada wajah Allah. Artinya apa? Artinya orang yang bertakwa itu meyakini Allah Maha Hadir. Karena Allah Maha Hadir, ya dia tidak ada pilihan kecuali berbuat benar. Jadi itu, nah itu beda di niat tadi, Mas Rozdi. Tadi misalnya, tadi untuk ini, untuk itu, segala macam, puasa itu. Orang-orang Hindu itu yang dikenal, yang tadi ada upawasa, terus ada kebalikannya, itu kan kalau di Jawa, dikenal juga saudara-saudara kita masih ada di Bali, itu yang ada istilah merogoh sukma gitu kan. Itu kan merogoh sukma itu kan karena dia keluar jiwanya keluar gitu. Dan pada saat jiwanya keluar itu kan tergantung diarahkan oleh siapa. Pada saat merogoh sukma itu. Makanya hati-hati dalam Islam di Jawa itu ada juga merogoh sukma. Tapi diganti dengan ucapan la ilaha illallah oleh Sunan Bonang itu yang menggantinya. Nah, tapi merogoh sukma itu kalau digunakan oleh orang yang ingin membunuh seseorang, maka disebut bisa jadi santet. Gitu. Kalau ada orang untuk untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mengambil harta orang lain dari kejauhan, itu disebut ngepet dalam bahasa kita kan. Dan yang lain kalau digunakan orang yang merogoh sukma itu digunakan untuk supaya perempuan yang dia idamkan itu mencintainya, disebut pelet. Jadi itu puasa dilakukan puasa. Nah, nanti kalau mau cerita lebih lanjut, nanti Sunan Bonang yang salah satu wali songo yang bukan mengislamkan, mengislah tirakat orang-orang Hindu itu terutama menjadi yang sesuai syariat. Dan para wali itu kalau kita mau lihat doa-doa yang kita sebut jangjawokan ya, jangjawokan itu ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Itu banyak diambil oleh para wali sehingga diislamkan oleh para wali dengan mengucapkan bismillah dan la ilaha illallah. Termasuk kata itu abjad Jawa hono coroko data sawala maga batanga pada jayanya. Itu kan dijadikan satu alat oleh Sunan Gunung Jati, dijadikan alat untuk menghitung nama seseorang
seseorang sehingga nama seseorang itu mendapatkan zikir rohaninya. Itu banyak sekali. Saya memperoleh informasi dari teman saya yang di situ katanya keturunan wali itu, yang dibuka kasyafnya mendapatkan password itu. Yang kalau password yang tadi kan password besar tuh kayak la ilaha illallah 165 kali. Itu banyak sejarah yang mengatakan siapa Mbah Hashim itu kan puasa 3 tahun itu tarekat bacaannya Al-Quran itu banyak sekali, menghatamkan dalam semalam itu ayat surat-surat tertentu itu 41. Dan itu password. Karena kita tahu Mbah Hashim Asy'ari kan dari Mbah Asy'ari dan sampai ke sana dari para wali keturunannya. Jadi bisa itu Mas Aldi. Gitu Mas Aldi. Ya, baik Pak Nafis. Ini menarik. Kita bicara tentang puasa tuh sejak mulai itu memang di apa namanya ya, itu bicara soal bagaimana orang itu bisa mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Kira-kira itu ininya, poin yang apa yang bisa kita tangkap dari pembicaraan dengan Pak Nafis tadi. Jadi soal keeratan hubungan, soal orang menyadari adanya kehadiran Tuhan di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Jadi ya orang harus berbuat baik. Nah itu puasa yang kita jalani. Nah tadi sampaikan juga ini soal niatnya. Jadi niatnya itu ditujukan kepada Allah. Jadi Ramadan itu memang diniatkan agar kita menjadi tadi bertakwa, kemudian menjadi bisa menjaga diri, kemudian bisa menjadi lebih suci diri kita. Nah, ini ada pertanyaan lain, Pak Nafis. Ini dari kawan kita, dari siapa namanya? Joni Ramlis. Jadi Joni Ramlis ini, apakah memang rasa lapar membuat fisik dan jiwa kita tersambung? Fisik dan jiwa kita tersambung. Silakan Pak Nafis. Iya, menarik ya. Jadi terkadang kan orang-orang biasa puasa malah emosinya mudah tersinggung, gitu kan? Kalau lagi lapar, gitu kan? Iya. Terus kadang-kadang juga orang puasa pikirannya kemana-mana. Gitu. Nah, maka puasa itu kalau kita dia jadi nggak fokus gitu-gitu kan. Iya. Makanya kita bicara Ramadan itu kan sering para ulama membaginya menjadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Katakan aja kita bagi 3 lah gitu ya. Dan itu biasanya memang fisik kita itu di 10 hari pertama itu memang masih latihan, sifatnya fisik. Jadi kita, ya saya lah termasuk waktu saya kecil, bahkan sekarang kadang-kadang kalau tidur itu kan kita mimpinya makan aja, karena yang kita ingat kan makanan ya, lapar gitu, padahal masih puasa gitu. Terus pagi-pagi kadang-kadang banyak orang lupa gitu, tiba-tiba dia minum haus, diingetin oleh orang sebelahnya, kamu lupa? Iya Allah, astagfirullah, saya puasa. Karena dia lupa, karena masih fisik. Pagi-pagi kita biasa sarapan gitu, tiba-tiba besok atau hari ini tadi udah mulai nggak sarapan. Kan itu ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Nah sebetulnya latihan 10 hari pertama itu kita harus siap dengan kebiasaan yang berbeda. Jadi itu disebut kecerdasan adaptif gitu. Jadi kita harus mulai siap dengan perbedaan, yang perbedaan itu nanti setelah sebulan menjadi kebiasaan kita, sehingga nanti kembali lagi ke bulan Syawal ke yang biasa lagi gitu. Nah jadi itu 10 hari pertama. Makanya simbolnya itu biasanya kalau saya melakukan simbolisasi 10 hari pertama itu pertempuran Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi Nabi Musa dengan Fir'aun itu bertempur dia. Itu fisik itu. Jadi soal-soal perang, soal-soal ke laut merah, lalu kemudian dikejar oleh tentara Fir'aun, itu fisik semua. Itu 10 hari pertama. Itu artinya melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kan kalau kita menyebut hawa nafsu saja, itu biasanya hawa nafsu yang paling bawah. La'ammaratun bisu, yang cenderung kepada keburukan, yang cenderung kepada maksiat. Nah itu 10 hari pertama. Nah 10 hari kedua, itu kalau kita simbolkan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa lambang dari syariat, Nabi Khidir lambang
cabang dari hakikat. Nah maka di situ udah mulai beda paradigma, beda mindset antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa membangun kapal gitu ya, membangun anak kecil, lalu membangun rumah yang di situ masyarakatnya tidak membantu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kan ketika misalnya contoh Nabi Khidir melubangi kapal itu kan Nabi Musa protes 3 kali protes sehingga gagal kemudian. Kan nggak nyambung Nabi Khidir di alam hakikat, Nabi Musa di alam syariat. Kata Nabi Musa, nanti ini kapal tenggelam karena airnya kan masuk. Nabi Khidir kan para malaikat nggak nyambung, tenggelam. Oh Nabi Khidir selama ini jalan di laut nggak pakai kapal kok, nggak pakai perahu kok. Itu kan biasa aja. Dan ternyata kan benar. Dan sejarah yang kalau kita mau dalami, tidak ada setetes air pun yang perahunya dilubangi oleh Nabi Khidir. Itu air masuk ke dalam perahu itu. Jadi Nabi Musa bilang nanti kita tenggelam karena airnya masuk. Itu buat Nabi Khidir karena alam syariat. Kalau alam hakikat, Nabi Khidir kan ditugaskan katanya di laut, di jalan tidak pakai perahu beliau. Jalan aja di atas air. Jadi ketika Nabi Musa ketakutan, takut gitu. Apa yang kamu takutin gitu kan? Karena sudah di alam hakikat. Itu contoh. Itu di puasa kalau saya dan beberapa saya ambil dari tamsil-tamsilnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, itu puasa di pertengahan itu. Jadi puasa 10 hari kedua. Dan puasa 10 hari ketiga, kalau kita menggunakan simbol Nabi Musa alaihissalam, itu Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Itu yang tadi, sehingga Nabi Musa mendapatkan lakob kalimullah. Dia menjadi kalam Allah di situ. Gitu. Dan tadi, kenapa puasa memang bisa membuat konsentrasi? Bisa asal di 10 hari pertama yang sifatnya fisik, kita betul-betul menyelesaikan dulu. Kan banyak orang yang 10 hari kedua masih kayak 10 hari pertama. 10 hari ketiga masih 10 hari pertama juga. Masih mikirin makanan gitu. Jadi memang di situ perlu latihan. Latihannya apa dengan puasa itu? Kan banyak tuh. Pertama taraweh. Itu latihan. Taraweh itu kan, taraweh kan artinya istirahat gitu ya. Artinya apa? Istirahat kok capek. Makanya tarawih itu kan disunatkan tidak berjamaah, di rumah aja. Dan tarawih yang cari nyaman, jangan kayak dikejar anjing yang lapar gitu kan. Latihannya menjadi cepat sekali. Iya kan dulu ada cerita ya, Ketua Muhammadiyah tuh Air Fakhruddin ya kalau tidak salah. Sholat, pemimpin sholat sunat di daerah Jombang. Terus ditanya kepada jamaahnya, ini mau pakai NU apa Muhammadiyah? Kata orang-orang situ bahasanya NU katanya gitu. Oke, berarti 23 rakaat ya. Ya, kalau Muhammadiyah kan 11 rakaat, 8 tambah 3. Ya ini salat. Setelah salat pertama itu kan Muhammadiyah kan bacanya tartil. Baca Fatihahnya aja Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kan tartil. Setelah salam di salat tarawih pertama, nah, ke belakang lagi jadi gimana? Mau pakai NU atau Muhammadiyah? Langsung serpak Muhammadiyah. Karena apa? Karena kalau NU 23 rakaat dengan cara membaca Al-Quran dan Muhammadiyah bisa sampai pagi 23 rakaat itu. Nah itu kira-kira plus minus. Itu joke, tapi katanya sih itu benar dalam satu kenyataan. Jadi tarik kembali ke pertanyaan tadi, puasa kalau sudah melewati hal-hal yang sifatnya fisik, itu bisa membuat kita terkoneksi dengan efektif kepada Sang Pencipta. Efektif sekali dengan puasa itu. Makanya hati-hati puasa itu, karena pada saat kita mulai kosong, lalu kita ingin menyiapkan, ada istilah taholli, tahalli, tajalli. Itu pada saat taholli itu, taholli kan mengosongkan ujungnya kita harus mengosongkan dari apapun selain Allah. Lalu kita mengisi hanya Allah saja. Dan terakhir kita menjadi tajalli Allah. Itu hati-hati. Karena di situ peran iblis, peran jin itu luar biasa, itu memainkan peranan kepada orang-orang sedang melakukan taqarrub ila Allah tadi itu. Karena pintu spiritual, pintu batin kita terbuka. Dan sangat mungkin itu yang masuk hal-hal yang tidak kita kehendaki. Makanya
Disitulah mohon perlindungan kita kepada Allah lebih kuat dengan ucapan ta'awudz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berpuasa dengan yang melakukannya dengan sepenuh hati dalam pengertian karena iman kepada Allah, dia akan mendapatkan satu cahaya masuk ke dalam kehidupannya, sehingga betul-betul mendapatkan bimbingan yang efektif kepada Allah. Karena pada akhirnya lambang orang yang beribadah dengan baik itu adalah cahaya. Kan makanya kita di Al-Quran kan diajarkan, Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Karena kita akan puasa itu mengundang cahaya Allah yang luar biasa besar buat yang melakukannya. Dan nanti di akhirat kan pembagian kiri kanannya itu berdasarkan cahaya. Dan puasa memberikan andil besar untuk mendapatkan cahaya. Makanya di situ turun Lailatul Qadar. Jadi malam penentuan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena disitulah kekuatan-kekuatan Allah diberikan kepada orang yang menjalani puasa dengan baik dan benar. Memang tidak otomatis. Tadi ada orang puasa mungkin tidak terkontrol, kami tidak otomatis. Karena itu tetap di dalam Islam tidak ada yang given. Semuanya harus diusahakan. Tetapi kalau kita sudah mulai mengusahakan, lalu kita pasrah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah, sehingga yang kita lakukan itu kadang-kadang di luar kemanusiaan. Para wali itu kalau sudah melakukan zikir, itu sudah di luar kekuatan kemanusiaan. Karena sudah pasrah, mereka pasrah, sehingga mengundang kekuatan Allah, yang ada adalah kekuatan Allah, sehingga yang dilakukannya di luar kemampuan kemanusiaan. Misalnya tadi puasa 3 tahun, puasa 7 tahun, puasa dunal iftar tadi Nabi Musa. Itu kan tidak bisa diterima secara alam fisik. Tetapi ketika mereka berpasrah, la haula wala quwata illa, maka yang ada dalam dirinya adalah kekuatan Allah. Maka doa yang diajarkan, yang direkomendasikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satunya adalah doa Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna, ya Allah tolonglah kami supaya kami kuat zikir, kuat ibadah. Karena kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, kita habis sholat baca Allahumma antas salam aja nggak selesai, nggak kuat, harus hari Allahumma lantas jalan katanya. Tapi orang yang pasrah tadi, a'inna ala zikrika, tolonglah kami ya Allah untuk melakukan zikir kepada Engkau. Jadi sholat, ibadah, zikir kita itu terjadi karena kita diberi kekuatan oleh Allah. Saya kira itu Mas Freddy. Baik Pak Nafis. Aduh, asik banget ini pembicaraannya. Tadi bicara dari soal sejarah, kemudian di akhir tadi kita bicara soal bagaimana puasa itu memang membutuhkan tekad kuat ya Pak Nafis, kira-kira ya, tekad kuat, karena dia bukan hanya mengerahkan tadi hanya pada fisik puasa indera itu, tetapi juga bagaimana mengendalikan seluruhnya, hatinya dilibatkan di situ, jiwanya dilibatkan di situ, karena puasa itu menjalankan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Misalnya tadi, biasa kita sarapan, tiba-tiba hari ini kita nggak sarapan. Biasa kita tengah hari kita minum es campur, lalu kemudian diharamkan untuk minum di saat itu misalnya. Nah ini kan menjalankan sesuatu yang tidak biasa, maka dia perlu betul kebiasaan riyadhah gitu ya. Perlu latihan-latihan yang kemudian kita bisa mengatasi itu. Jadi jadi mengatasi dulu fisiknya, lalu kemudian kita menjadi puasa yang lebih berkualitas. Jadi bukan hanya puasa fisik, tetapi juga pada puasa hati dan jiwa raga istilahnya. Nah, teman-teman sekalian, besok kita akan kembali lagi pada tema yang berbeda di jam 4 sore. Besok tema kita adalah soal puasa dan kesadaran ketuhanan. Nah, besok kita akan bicara bersama dengan Dr. Muhammad Subih Ibrahim, dosen di Universitas Paramadina Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, saya undang juga untuk datang besok hari. Kita cukupkan pembicaraan kita pada sore hari ini, karena ini sudah sampai jam 5:08. Kita besok akan ketemu lagi sepanjang 1 jam. Yang sudah hadir silakan hadir lagi, yang belum nanti bisa bisa menyampaikan, atau nanti teman-teman yang hadir pada pertengahan
atau di ujung tadi bisa menyimak kembali pembicaraan ini di apa namanya di arsip kami. Jadi nanti setelah ini akan kami share ke publik, jadi bisa dinikmati pembicaraan ini seluruhnya. Nah, teman-teman sekalian, untuk yang tadi komentar-komentar, jadi kita tuh ini mungkin terlupa di awal. Jadi kita akan memberikan jurnal, Pak Nafis, untuk pemberi komentar atau penanya yang ikut terlibat di dalam kegiatan kita di sesi online teman Ramadan. Mudah-mudahan nanti masih ada yang tadi ada beberapa nama yang akunnya kami catat. Ada siapa tadi? Ada Kamaludin, ada Bu Niken Rahmat, dan ada Joni Remalis. Nanti kita akan lacak akunnya, kita akan kirimkan jurnal titik temu yang diterbitkan oleh Nur Khalis Majlis Society. Terima kasih banyak Pak Nafis atas waktunya, atas pencerahannya pada sore hari ini. Kita akan dapat pencerahan lagi besok dan berikutnya sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.